Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, marilah kita mulai pelajaran kita, yaitu hadis Riyadhus Shalihin. Insyaallah pada hari ini kita akan memulai tentang bab ta'dimi hurumatil muslim, yaitu bab tentang mengagungkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal tersebut insyaallah kita akan membahas bagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menghormati hukum-hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu wa 'inda rabbih. Barang siapa orang man yu'azzim hurumatillahi, mengagungkan, menghormati hukum-hukum Allah, bahwa khairul lahu, bahwa dengan menghormati, menjaga dan menjalankan segala sesuatu perintahnya Allah Subhanahu wa taala, khairul lahu, itu adalah baik baginya, inda rabbih, adapun kebaikan tersebut yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu pasti yu'azzim sya'airallah, menghormati syiar-syiarnya Allah. Adapun syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala maksudnya yaitu para rumah-rumahnya Allah, yaitu masjid-masjidnya Allah, seperti masjid, kemudian mushola, kemudian apalagi yaitu pesantren. Kemudian fa innaha min taqwal qulub, bahwa sesungguhnya dengan yu'azzim, menghormati, kemudian mengikuti sesuai dengan hukum-hukum Allah, bahwa tanda di dalam hatinya itu ada ketakwaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, waqfid janahaka lil mu'minin. Oleh sebab itu hendaklah bagi orang-orang yang beriman khusuk tawadhu, rendah hati, janahaka lil mu'minin, yaitu ketika bergaul pada orang-orang yang beriman. Qala ta'ala, wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, barang siapa orang yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin, tanpa ada alasan yang jelas. Hal ini tidak dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Aw fasadin fil ardi, atau melakukan perusakan di permukaan bumi ini, maka nama qatalan nasa jami'a, maka dosanya seakan-akan seperti membunuh seluruh dunia manusia. Wa man ahyaha, barang siapa orang yang hendak melestarikan bumi tercipta kita ini, maka nama ahyan nasa jami'a, seakan-akan yang melestarikan atau menghidupkan seluruh kehidupan manusia di dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bab ini, yaitu an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan, adapun kehidupan orang beriman itu satu sama lainnya seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, satu sama lainnya saling menguatkan. Seperti mana kita membangun suatu rumah, pertama sekali pondasi, kemudian tembok kanan kiri, sebelumnya itu ada juga ceker ayamnya, kemudian ada juga besi-besinya, kemudian hal tersebut dibangun, tembok-temboknya, setelah tembok baru atap, setelah atap baru genteng. Wasyabaka, kemudian wasyabaka baina asabi', satu sama lainnya kehidupan orang beriman itu satu sama seperti berjabat tangan seperti ini. Oleh sebab itu janganlah pada orang-orang yang beriman kita mencaci maki, kita menggibahinya, kita menjelek-jelekannya dan hal sebagainya. Seperti mana hendaklah kamu satu sama lainnya di dalam kehidupan orang yang beriman, satu sama lainnya yaitu saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi.
Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Musa juga, "Man marra fi syai'in min masajina aw aswaqina wa mahu nablun falyumsik aw liyaqdid aw nasabiha bi kaffi aw sigar." Kemudian wa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, Rasulullah SAW bersabda, "Mathal mu'min," perumpamaan kehidupan orang-orang yang beriman, fi tawadihim, di dalam hal kasih sayangnya mereka, wa tarahuhum, dan kasih empatinya mereka, wa ta'atuhim, di dalam lemah lembutan mereka, mathal jasad, seperti mana satu tubuh seperti ini. Idza istaka minhu, jika memang salah satu organ tubuh itu ada yang sakit, seperti mana kita kalau sakit gigi, maka seluruh tubuhnya itu akan sakit. Tada'alahu sayyidas, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit. Seperti mana kalau seandainya ada orang yang beriman, kita dalam keadaan hal tersebut mungkin lapar atau apa, kita bantu, atau hal atau apapun di dalam kehidupannya ada kekurangan, kita bantu gitu. Oleh sebab itu hendaklah kita dalam kehidupan orang-orang yang beriman itu salinglah sayang menyayangi, saling membantu satu sama lainnya. Kemudian di dalam hal tersebut Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ini suatu kejadian atau peristiwa di dalam sejarah Nabi. Suatu saat lagi gendong Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidina Ali, dengan Siti Fatimah Zahra, yaitu Hasan bin Ali. Ketika hal tersebut Rasulullah SAW mencium, wa indahu al-Aqra' ibn Habis, dan bersama Rasulullah SAW yaitu sahabat yang bernama Aqra' bin Habis. Bakal Aqra', maka berkatalah Aqra' ketika Aqra' ini melihat Rasulullah SAW mencium Sayyidina Hasan karena sayangnya Rasulullah SAW kepada cucunya beliau. Faqala al-Aqra', maka berkatalah Aqra' kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, inna li 'asyratan minal walad." Ya Rasul, saya ini punya 10 orang anak. Magabaltu minhum ahadan, akan tapi saya belum pernah dari 10 orang pun salah satunya saya mencium. Fanadhara ilaihi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melihat Aqra' tersebut, seraya berkata, faqala, "Man la yarham la yurham." Wahai Aqra', barang siapa orang yang tidak ada cinta kasih sayang kepada makhluknya Allah seperti anak kecil, man la yarham, tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penduduk bumi pun tidak merahmatinya. Oleh sebab itu kita kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala satu sama lainnya saling hormat menghormati dan saling sayang menyayangi. Seperti mana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, yaitu mencium Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kemudian hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang kelima yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, qadima nasu minal a'rab, baru datang yaitu orang-orang Arab pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kejadiannya di Madinah. Faqalu, kemudian mereka berkata, yaitu orang-orang Arab kuno kepada Rasulullah SAW, "Atuqabbiluna sibyanikum." Kemudian mereka berkata, "Atuqabbiluna sibyanikum, apakah kamu sekalian mempunyai anak-anak kecil?" Kemudian mereka berkata, "Na'am." Qalu lakinna wallahi ma nuqbila, saya punya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak-anak kecil, masih kecil, akan tetapi demi Allah ma tuqbila, belum pernah dari kesemuanya yang aku punya itu anak-anakku belum pernah aku cium. Faqala Rasulullah alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Au amliku au kana lahu naz'a min qulubikum rahmah." Apakah kamu bisa berpuasa kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut di dalam hati-hati kamu ada sifat rahmat? Oleh sebab itu
rahmatilah mereka, sayangilah mereka, yaitu anak-anak kamu, dengan mempraktekkan yaitu cium atau dengan hal-hal yang bau dengan kasih sayang. Kemudian hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamun nas la yarhamullah." Barang siapa orang yang tidak ada kasih sayang kepada seluruh makhluknya Allah seperti manusia, la yarhamullah, Allah pasti tidak merahmati orang tersebut. Mungkin sampai sini dulu hadis Rasulullah SAW tentang rahmat kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf dan mohon ridhanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.